Halo semua, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David, dan pada video kali ini saya akan melakukan eksplorasi mengenai FIFO Costing Method dan Inventory Valuation Manual pada UD16. Nah, sebelum kita mulai, apa itu FIFO Costing Method? FIFO Costing Method merupakan singkatan dari First In atau First Out, yaitu merupakan metode costing yang dimanfaatkan untuk melacak masuk dan keluar persediaan secara real time dan menggunakan harga yang sebenarnya dari persediaan tersebut. Nah, pada metode ini, barang yang dibeli terlebih dahulu akan langsung dijual. Nah, apabila stok barang tersebut sudah habis, maka ia baru menggunakan stok persediaan selanjutnya. Saat menggunakan stok persediaan selanjutnya, maka harga persediaan akan juga diperbarui sesuai dengan harga stok persediaan selanjutnya. Nah, metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang paling akurat. Nah, untuk inventory valuation sendiri, apabila kita menggunakan inventory valuation manual, maka pencatatan transaksi pada jurnal tidak akan dilakukan secara otomatis pada sistem UD16. Nah, untuk eksplorasi kita kali ini, kita akan menggunakan sebuah skenario di mana kita akan berperan sebagai PT Apple, yaitu PT Apple akan melakukan pembelian kursi kecil dari vendor Gemini Furniture melalui proses procure to pay dan menjualnya kepada Deco Edic dengan harga 20.000 melalui proses order to cash. Nah, PT Apple akan melakukan 2 kali pembelian kursi kecil. Nah, untuk detail pembelian dan penjualan dapat kita lihat dari tabel berikut. Untuk pembelian pertama, PT Apple akan melakukan pembelian 4 buah kursi kecil dengan unit cost 5.000 sehingga ada total cost 20.000. Dan kemudian juga inventory akan terupdate dengan menjadi ada 4 kursi kecil dengan unit cost 5.000. Kemudian untuk pembelian kedua, kita dapat melihat bahwa PT Apple membeli 8 kursi kecil dengan unit cost 8.000 sehingga inventory yang dimiliki oleh PT Apple terdapat 5.000 terdapat 5.000 kursi kecil, 5.000 unit cost, dan juga terdapat 8.000 unit cost kursi kecil. Nah, untuk penjualan yang dilakukan oleh PT Apple kepada Deco Edic, Deco Edic akan membeli 4 buah kursi kecil dari PT Apple, maka terdapat cost of goods sold, yaitu penjualan dilakukan sebanyak 4 buah kursi kecil dengan unit cost 5.000. Hal tersebut karena metode FIFO akan menjual terlebih dahulu persediaan yang dibeli terlebih dahulu. Maka dari itu akan yang dijual merupakan kursi kecil dengan unit cost 5.000. Dengan demikian inventory yang dimiliki oleh PT Apple adalah 8 buah kursi kecil dengan unit cost 8.000. Nah, untuk eksplorasi kita kali ini kita akan membutuhkan beberapa modul, yaitu modul inventory, sales, purchase, dan juga accounting. Nah, untuk step pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat produk kursi kecil terlebih dahulu. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa langsung ke modul inventory, kemudian kita memilih configuration, lalu produk kategoris, kemudian kita dapat membuat kategori produk baru. Nah, untuk kategori ini akan saya namakan FIFO, untuk menandakan bahwa kita menggunakan FIFO method kursi. Nah, untuk konfigurasinya, untuk kita costing metode, kita dapat memilih FIFO dengan inventory valuation manual. Nah, apabila sudah sesuai, kita klik logo awan di atas untuk menyimpan secara manual. Dan kita dapat melihat bahwa sementara ini masih ada 0 produk yang menggunakan kategori ini. Untuk menambahkan produk baru, yaitu kursi kecil, kita dapat mengklik produk tersebut. Kemudian kita dapat klik create. Nah, untuk membuat produknya, kita dapat mengisi. Saya akan menamakannya kursi kecil dengan type-nya adalah storable product, sehingga kita dapat menyimpan produk tersebut di inventory. Kemudian untuk cost sendiri saya akan mengisi dengan cost pertama, yaitu 5.000 saja sebagai nilai default. Dengan reference, mungkin saya akan membuat reference KKL sebagai singkatan dari kursi kecil. Nah, apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik awan untuk menyimpan secara manual. Dan dapat terlihat bahwa kita sudah berhasil membuat produk kursi kecil, dan saat ini kita masih memiliki 0 units on hand, sehingga kita belum memiliki produk kursi kecil di inventory sama sekali. Nah, maka dari itu kita bisa langsung masuk ke skenario yang pertama, yaitu melakukan pembelian kursi kecil sebanyak 4 buah. Untuk melakukan pembelian kita dapat masuk ke modul purchase, lalu kita akan dapat membuat RFQ baru, yaitu create di atas. Kemudian untuk pembelian sendiri kita akan melakukan pembelian ke vendor Gemini Furniture. Maka dari itu kita dapat memilih
vendor Gemini Furniture. Dengan produk, kita dapat mencari produk kursi kecil yang sudah dibuat sebelumnya dengan kuantitas 4 buah. Apabila semua sudah sesuai, 4 buah kursi kecil dengan unit cost 5.000 ke Gemini Furniture. Apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm order di atas. Kemudian kita dapat memilih receive products yang akan menandakan bahwa kita sudah menerima seluruh produk dari Gemini Furniture. Kita dapat langsung mengklik validate untuk memvalidasi penerimaan, lalu klik apply. Dan dapat terlihat bahwa kita sudah menerima produk yang pertama dari pembelian pertama. Nah, kita dapat langsung masuk ke tahap kedua atau skenario kedua, yaitu melakukan pembelian yang kedua. Kita dapat kembali ke page request for quotation, lalu kita membuat quotation baru seperti sebelumnya, memilih vendor Gemini Furniture, dan kemudian kita bisa menambahkan produknya seperti sebelumnya, yaitu kursi kecil. Namun untuk kali ini kita akan memilih kuantitas sebanyak 8, dan unit price-nya akan kita update menjadi 8.000 sesuai dengan skenario. Dapat kita cek kembali dengan skenario kuantitas 8, unit cost 8.000. Sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm order kembali. Kemudian kita dapat mengklik receive products untuk menerima produk yang sudah kita beli. Oke, untuk kemudian kita bisa langsung mengklik validate seperti sebelumnya. Kita bisa mengklik apply juga seperti sebelumnya. Dan kemudian kita bisa langsung melanjutkan proses. Nah, sebelum kita melanjutkan proses skenario, kita dapat melihat stok produk kursi kecil terlebih dahulu. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa membuka mode inventory, lalu kita bisa mengklik products, dan kita bisa mencari kursi kecil. Nah, dapat terlihat bahwa sekarang kita sudah memiliki 12 on hand atau 12 produk kursi kecil yang sudah kita miliki di inventory. Nah, untuk melihat detailnya, kita bisa memilih reporting, lalu valuation, lalu kita bisa memilih group by product, dan kita bisa membuka yang kursi kecil. Nah, kita dapat melihat bahwa kita sudah terdapat 2 kali penerimaan kursi kecil, yaitu yang pertama adalah sebanyak 4 kursi kecil dengan harga 5.000 atau unit cost 5.000, dan yang kedua adalah sebanyak 8 dengan unit cost 8.000. Nah, untuk melanjutkan skenario-nya, skenario selanjutnya adalah untuk melakukan penjualan ke Deco Odik dengan harga 20.000 untuk setiap kursi kecilnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa memilih sales, modul sales pada home menu, kita memilih create pada quotation, lalu untuk customer-nya adalah Deco Edik. Ya, Deco Edik, kemudian kita bisa memilih produknya, yaitu kursi kecil sebanyak 4 dengan harga 20.000. Nah, dapat kita cek kembali, yaitu ya dengan harga 20.000. Nah, apabila semua sudah sesuai, 4 kursi kecil harga 20.000 kepada Deco Edik, kita dapat mengklik confirm. Kemudian apabila statusnya sudah menjadi sales order, kita dapat mengklik bagian delivery, dan kita dapat mengklik validate. Nah, hal ini akan menandakan bahwa kita sudah mengirim barang tersebut kepada customer kita, yaitu Deco Edik. Kita dapat mengklik apply, lalu kita dapat memilih confirm untuk mengirim SMS, tapi untuk eksplorasi kali ini saya akan memilih disable SMS saja. Dan dapat terlihat statusnya sudah menjadi done. Nah, apabila kita kembali ke products, lalu kita membuka kursi kecil, kita dapat melihat bahwa sekarang kita hanya memiliki 8 units on hand. Nah, untuk melihat detailnya sama seperti sebelumnya, kita dapat mengklik reporting pada modul inventory. Yap, valuation. Kemudian kita bisa mengklik group by product, dan kita dapat membuka kursi kecil. Nah, dapat terlihat bahwa kita sudah melakukan penjualan, di mana penjualan tersebut akan memilih 4 kursi kecil dari pembelian yang pertama dengan unit cost 5.000. Nah, dapat terlihat seperti berikut. Lihat hal tersebut karena kita menggunakan costing method FIFO, yaitu first in first out, maka kursi kecil yang pertama kali masuk akan menjadi kursi kecil yang pertama kali keluar ketika melakukan penjualan. Nah,
Apabila semua sudah sesuai, maka kita sudah berhasil melakukan costing method menggunakan FIFO. Nah, untuk mengecek inventory valuation manual, kita dapat melihat journal items dari sistem Odoo kita. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat masuk ke dalam modul accounting, kemudian kita bisa membuka tab accounting, lalu kita bisa memilih journal items. Nah, dapat terlihat bahwa tidak ada jurnal item bersangkutan mengenai produk kursi kecil, baik mengenai pembelian dan juga penjualan yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Hal tersebut karena kita menggunakan inventory valuation manual, maka dari itu seluruh jurnal item maupun jurnal entry yang berkaitan dengan produk kursi kecil harus dilakukan secara manual dan diinput secara manual ke dalam sistem Odoo. Nah, dengan ini kita sudah berhasil melakukan eksplorasi mengenai costing method FIFO dan juga inventory valuation manual. Untuk tahap-tahapan yang saya lakukan pada eksplorasi kali ini juga sudah saya cantumkan pada deskripsi video, yaitu artikel Medium yang sudah saya buat. Mungkin sekian dari saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya sudah menonton.